Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramiza Elia Ruslani dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai teks hikayat. Alasan saya memilih materi ini karena saya merasa bahwa bab ini cukup susah ketika saya belajar. Oleh karena itu, saya berpikir apabila saya memilih materi ini, maka mungkin wawasan saya mengenai hikayat akan lebih luas karena saya mau tidak mau harus mencari materi mengenai hikayat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Yuk tonton videonya. Yang pertama, apa sih hikayat itu? Hikayat itu adalah salah satu dari sekian banyak jenis cerita rakyat yang berkembang di Indonesia. Pengertiannya hikayat itu sendiri adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang berasal dari Melayu dan berisi tentang cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari keempat sifat tersebut. Nah, sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, yuk kita pelajari dulu apa sih manfaat mempelajari hikayat. Nah, itu yang pertama, hikayat merupakan warisan dari nenek moyang kita, sehingga sebagai generasi penerus kita harus melestarikan hikayat. Jadi, dengan mempelajari hikayat itu sama saja dengan kita melestarikan kebudayaan kita. Sehingga apabila kebudayaan kita dapat kita lestarikan, kebudayaan tersebut tidak akan punah dan dapat kita lanjutkan ke anak dan cucu kita. Yang kedua, hikayat mengandung amanat yang dapat kita ambil hikmahnya, yang dimana hikmah tersebut dapat kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi hikayat yang pertama, yang kedua ini ada struktur hikayat. Hikayat sendiri punya 6 struktur. Yang pertama, abstrak atau abstraksi. Abstraksi adalah gambaran atau deskripsi awal cerita. Biasanya abstraksi ini berisi tentang inti cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi berbagai peristiwa. Namun, dalam membuat cerita hikayat boleh saja tidak menggunakan abstraksi, jadi sifatnya opsional. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian yang berisi tentang latar waktu, tempat, dan suasana. Umumnya, orientasi terdapat dalam sebuah cerita yang disusun secara dramatis. Hal ini diharapkan agar pembaca dapat merasakan situasi yang ada dalam cerita, sehingga walaupun cerita itu dikisahkan secara turun-menurun, namun inti kisahnya tetap sama. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi adalah struktur dalam contoh hikayat yang berisikan tentang rangkaian peristiwa yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Komplikasi juga dapat ditemukan bisa menemukan karakteristik tokoh dengan berbagai jenis keunikannya. Kemudian yang keempat ada evaluasi, yang dimana evaluasi itu sendiri adalah struktur yang berisi berbagai jenis konflik yang dimana konflik itu mulai menemukan titik terang atau resolusi penyelesaian. Evaluasi dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memiliki peran sentral dalam cerita tersebut. Kemudian yang kelima ada resolusi. Resolusi merupakan bagian dari hikayat yang memuat berbagai jenis solusi dari masalah tertentu. Umumnya, resolusi ini ditampilkan dari pemikiran yang dimiliki penulis. Resolusi ini biasanya disajikan oleh penulis sehingga para pembacanya itu bisa memetik nilai-nilai yang dapat digunakan atau ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam adalah kode. Kode ini bagian yang berisi tentang kesimpulan dan juga struktur hikayat ini mengandung hikmah yang bisa bermanfaat bagi para pembacanya. Jadi kode ini berisi tentang kesimpulan serta hikmah yang dapat diambil oleh pembacanya dari cita-cita hikayat tersebut. Next, ada ciri-ciri hikayat.
Sebenarnya, apabila kita belajar dari web yang berbeda atau dari sumber yang berbeda, ciri-ciri hikayat ini mungkin tidak sama dengan apa yang saya tampilkan di sini. Namun, apa yang saya tampilkan di sini itu biasanya muncul di materi-materi hikayat yang sudah guru saya ajarkan. Jadi ciri-ciri hikayat ini ada 6. Yang pertama, menggunakan bahasa Melayu lama. Hikayat ini kan berasal dari Melayu, oleh karena itu tentunya pasti akan menggunakan bahasa Melayu. Kemudian yang kedua adalah istana sentris. Istana sentris ini adalah cerita yang berlatar kerajaan, di mana latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Kemudian yang ketiga adalah pralogis. Pralogis ini dapat juga disebut dengan kemustahilan, yang dimana tidak masuk akal. Baik, kenapa hikayat ini termasuk pralogis? Karena baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita, hikayat yang disampaikan ini tidak logis atau tidak dapat dinalar. Masa tiba-tiba manusia bisa terbang atau punya kekuatan, kan nggak mungkin, dan itu tidak bisa dinalar. Kemudian yang keempat adalah statis. Hikayat adalah karya sastra yang bersifat statis atau tetap, sehingga walaupun generasi ini berubah, namun hikayat ini sifatnya tetap. Kemudian yang kelima ada anonim. Anonim ini artinya pengarang atau penulisnya itu tidak diketahui secara jelas. Hal ini karena cerita hikayat itu biasanya disampaikan secara lisan, sehingga kita tidak tahu siapa sih yang mengarang atau menulis cerita ini pertama kali, karena kan kita mendengarnya dari lisan. Kemudian yang keenam menggunakan kata arkais. Kata arkais ini sendiri adalah kata-kata yang sudah tidak lagi kita gunakan. Oleh karena itu, biasanya cerita hikayat ini maknanya agak sulit untuk dipahami karena kata-kata yang digunakan itu tidak lagi lazim kita dengar, sehingga kita merasa asing. Next, ada unsur dalam hikayat. Hikayat sendiri punya dua jenis unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur yang membangun cerita dari dalam, meliputi yang pertama, tema. Tema ini adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Kemudian yang kedua ada latar. Latar ini meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur ini terbagi menjadi 3, yaitu alur maju yang menceritakan dari masa kini ke masa depan, kemudian alur mundur yang menceritakan masa kini ke masa lampau, dan alur campuran yang dimana percampuran dari kedua alur sebelumnya. Kemudian ada amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut. Kemudian ada tokoh, yaitu pemeran di dalam cerita, dan penokohan. Yang penokohan ini adalah penggambaran watak dari seorang tokoh tersebut. Kemudian ada sudut pandang, yaitu teknik yang dipilih pencerita untuk mengemukakan gagasan dari ceritanya. Biasanya kalau cerita hikayat ini bisa menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana penulisnya ini tidak ikut andil dalam cerita tersebut, atau sudut pandang orang pertama di mana penulisnya ini menjadi salah satu tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian selain unsur intrinsik, terdapat pula unsur ekstrinsik yang di dalam sebuah hikayat yang mempunyai hubungan dengan latar belakang dari cerita. Contohnya yaitu latar belakang adat, agama, budaya, dan sebagainya. Unsur ekstrinsik ini memiliki kaitan dengan nilai atau norma dalam suatu cerita, misalnya nilai moral, budaya, agama, dan tersebut. Ngomongin tentang nilai, tentunya hikayat ini biasanya mengandung beberapa nilai yang tidak asing lagi kita dengar. Nah, ini dia nih. Ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial,
nilai budaya, dan nilai pendidikan. Nilai moral ini merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Jadi moral ini lebih ke sikap kita itu baik atau enggak sih. Tapi moral ini sifatnya opsional, di mana di setiap daerah nilai moral ini berbeda. Contohnya, di Indonesia kita itu tidak lazim jika kayak mencium orang di tempat umum. Namun, di luar negeri, mencium orang itu adalah salah satu bentuk menyapa orang tersebut. Nah, untuk di luar negeri seperti US dan Amerika Serikat, hal tersebut normal, tapi jika di Indonesia hal tersebut tidak normal. Makanya tadi saya bilang bahwa nilai moral ini tergantung dengan daerah masing-masing. Kemudian yang kedua ada nilai agama, yang dimana merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Jadi nilai sosial ini mencangkup interaksi antar manusia, kayak berbincang-bincang, saling tolong-menolong, dan lain-lain. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Contohnya, di Bali, pada waktu tertentu kita harus menyiapkan sesajen. Namun, apabila kita tidak mematuhi kebudayaan tersebut, pasti akan ada karma yang dimana kita itu tidak mau kan kena karma tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus mematuhi kebudayaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini nilai yang mendidik ke arah lebih baik yang diperoleh melalui proses perubahan sikap dan tingkah laku dalam upaya mendewasakan diri. Jadi nilai pendidikan ini ada ketika misalnya kita sedang membaca cerita hikayat. Awalnya itu kita berpikir bahwa Awalnya kita itu berpikir bahwa apabila ada seseorang yang berlaku jahat kepada kita, kita tuh harus membalasnya. Namun setelah kalian membaca suatu cerita hikayat, kalian tuh sadar bahwa jika ada orang yang berlaku buruk pada kita, kita itu tidak boleh membalas dengan perlakuan yang sama. Karena hal tersebut tidak akan menguntungkan kita, sehingga kita harus tetap bersabar dan memaafkan mereka. Itu yang disebut dengan nilai pendidikan, di mana sikap kita itu berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Next, jenis-jenis hikayat. Jenis-jenis hikayat dibedakan menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek isi. Aspek isi ini hikayatnya dibedakan berdasarkan tema yang dipilih. Contoh hikayat biografi, hikayat peristiwa, hikayat agama, dan sebagainya. Yang kedua, aspek historis, yang dimana aspek ini dibedakan berdasarkan bahasa, latar belakang, agama, dan sebagainya. Contoh, hikayat Melayu, hikayat Jawa, dan hikayat Hindu. Selanjutnya, bentuk hikayat. Bentuk hikayat ini ada 5. Yang pertama, cerita rakyat. Cerita rakyat ini digambarkan dengan jenaka. Biasanya, bercerita tentang asal-usul suatu daerah atau benda. Contohnya hikayat Rangmanyang. Yang kedua, ada roman. Roman ini adalah hikayat yang berisi tentang kisah cinta atau rumah tangga. Misalnya hikayat Putro Gambakmu. Yang ketiga, ada epos yang berkisah tentang kepahlawanan seseorang. Contoh hikayat Ramayana. Yang keempat, ada tambeh. Tambeh ini hikayat yang bercerita tentang pedoman hidup. Contoh hikayat Tambeh 17. Kemudian yang terakhir ada kara, yaitu bentuk hikayat yang berfokus pada seseorang tokoh terpuji.
Contohnya hikayat Indra Bangsawan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas atau materi saya yang kurang lengkap, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.